warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah muslimun wa muslimin qablallahu fazal muttaqun. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakiyah Rum Mojokerto Indah, tetap diri yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yuswa panjang, berkah, sehat, batin dan umur rezeki. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 28 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2026 Miladiah. Mari Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini kita awali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca salah satu ayat Al-Quran yang merupakan ketetapan Allah yang Allah berlakukan kelak di hari kiamat. Dan ini penting untuk kita renungkan, kita perhatikan supaya kita nanti selamat dan berbahagia di alam kehidupan kelanggengan nanti. Yang saya maksud adalah juz 25 surah Az-Zukhruf, surah 43. Namanya Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu artinya adalah perhiasan. Az-Zukhruf surah 43 ayatnya 67. Judulnya adalah persahabatan yang akrab. Kelak di hari kiamat itu secara umum akan menjadi musuh, menjadi permusuhan. Ini judul ini saya kira penting untuk kita renungkan supaya kita tidak terjebak pada persahabatan yang nanti menyebabkan kita di alam akhirat itu justru jadi musuh. Kalau bisa sahabat di dunia, ya sahabat di akhirat. Teman akrab, teman setia di dunia itu harusnya nanti menyebabkan kita menjadi teman setia juga di akhirat. Maka dari itu mari kita baca ayat tersebut, tidak panjang ayatnya, hanya satu baris, dan insya Allah mudah untuk dihafalkan kalau mau dihafalkan. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk bersama-sama membaca, maka mari kita baca bersama. Juz 25, juznya, surahnya 43. Ayatnya 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
ma'dum illal muttaqin. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Yang artinya sebagai berikut, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ini ayatnya pendek tetapi mengandung pesan yang sangat padat dan sangat mendalam, singkat tapi padat. Kita perhatikan di situ, al-akhillah itu artinya segala bentuk perpustakaan, segala bentuk persahabatan. Ini bentuk jamak dari khalil, khalilun, khalilani, akhillah. Bentuk jamaknya akhillah. Sahabat itu bahasa Arabnya adalah khalil. Kalau ini dinisbatkan kepada Allah, maka artinya kekasih Allah. Sinten yang bergelar kekasih Allah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Artinya hamba Allah yang paling dikasihi. Itu bentuk tunggalnya Khalil. Bentuk dobelnya Khalilani. Khalilani berarti maknanya adalah dua sahabat. Jamaknya akhillah, sahabat-sahabat. Yaumaidin, pada hari itu, yang dimaksud pada hari itu di sini adalah pada hari kiamat. Ba'duhum sebagian mereka, ba'dun itu sebagian artinya. Jadi bahasa Arabnya sebagian itu apa? Ba'dun. Ba'dul masjidi digandani misalnya. Maksudnya adalah sebagian masjid ini digandani. Ini apa? Perpaduan bahasa Arab sama bahasa Jawa. Ba'dul masjidi digandani, direnovasi. Sebagian itu ba'dun. Ba'duhum li ba'din, li itu bagi ba'din sebagian. Aduun itu artinya musuh. Aduun di bahasa Jawa kan jadi adu. Nah, jadi adu itu dari bahasa Arab. Hanya Bapak Ibu tidak menyadari bahwa itu adalah bahasa asli. Bapak Ibu ini itu bahasa Arab. Karena sebagian bahasa Jawa itu banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Aduun jadi ngadu. Ada asyukur, itu jadinya syukur. Terus ya ladina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah. Bahasa Jawa ini dari kabeh. Kafah jadi kabeh. Banyak, pokoknya banyak. Gabah padi, bahasa Jawa ini gabah. Itu dari bahasa Arab, habbatun. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti habbatin, seperti biji bulir yang ditanam. Karena bagi habbatin ambatat sabah sama bilang yang tumbuh daripadanya itu 7 bulir. Ambatat sabah sama bilang mingkuli sumbulatin, dari masing-masing bulir itu mi'atu habbah, 100 gabah. Habbatun itu jadinya apa?
mutakin, illa itu artinya kecuali. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau mempunyai kemampuan keras untuk belajar bahasa Arab sebenarnya cukup loh dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya. Ya, per kata itu, per potong itu. Nanti lama-lama yang penting itu berani praktekkan. Kunci bisa berbahasa asing itu dipakai. Makanya lembaga-lembaga pendidikan yang yang menerapkan bahasa asing itu dipakai bahasa sehari-hari itu jadi mempermudah bagi para siswa dan santrinya itu kemudian menerapkan bahasa asing. Tapi kalau meskipun sudah menguasai teorinya, tapi kalau tidak berani menerapkan, angel ngomong di mana? Ngomong. Yang penting itu kendel, senasok, biru-biru nanti lama-lama yang biru-biru itu nanti diperbaiki. Yang penting itu berani. Kalau tidak berani, ya tidak bisa. Baik, saya ulang terjemahan tadi. Teman-teman karir pada hari itu, al-afillah, ada tambahan alif lam di depan itu menunjukkan bahwa ini berlaku umum. Jadi berbagai bentuk persahabatan akrab itu nanti pada hari kiamat pasti akan mengakibatkan permusuhan, itu pasti. Tapi kemudian ada istisnanya, ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah kecuali persahabatannya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau persahabatannya orang-orang yang bertakwa itu tidak akan menyebabkan permusuhan. Ini seperti yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib sehubungan dengan makna firman Allah ini, yaitu teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud adalah ada dua macam persahabatan. Yang pertama, dua orang mukmin yang berteman karib, dan yang kedua adalah dua orang kafir yang saling berteman karib. Jadi ada orang-orang yang berteman karib itu yang menjadi media atau sarana pertemanan karibnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Terus dengan semuanya ini berteman, bersahabat akrab dengan sesama yang lain kan didasari karena podo-podo jamaah sholat di masjid As-Sakinah. Ini termasuk unsur dari ketakwaan yang dikecualikan lagi. Adapun yang orang kafir dan dua orang kafir yang saling berteman karib, ada orang-orang yang berteman yang sarana pertemanannya adalah misalnya di konco akrab nalika dikoyo seminggu sepisan mesti dia bilangin orang, tapi saya ditutup semakin misalnya ini sarana pertemanannya, teman akrabnya itu dilandasi karena itu. Di timur konco akrab nalika seminggu sepisan mesti jatah ngantek dorong shopping. Minuman keras maksudnya. Ini juga unsur kekufuran, unsur ketidakbaikan. Kalau pertemanan akrab tadi itu didasari oleh hal-hal seperti ini yang dimaksud nanti mereka di hari kiamat itu akan saling bermusuhan. Karena mereka akan dihadapkan pada siksa, dan ketika sama-sama berhadapan dengan siksa di depannya itu masing-masing akan saling undur-unduran. Ini guru-guru santri yang ini loh, hampir selalu masalah itu sampai nilai-nilai loh guys. Mulai kampungnya, ini guru-guru santri yang di situ kan nggak terima.
dimaksud seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi dua macam persahabatan ini tadi. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, salah seorang dari kedua orang mukmin yang berteman itu diwafatkan dan ia diberi kabar gembira akan masuk surga. Lalu teringatlah ia kepada temannya itu, maka ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya si fulan adalah teman dekatku. Dia selalu memerintahkan kepadaku agar taat kepada Engkau dan taat kepada Rasul-Mu, serta selalu memerintahkan kepadaku melakukan kebaikan dan melarangku melakukan perbuatan jahat. Dan dia bercerita kepadaku bahwa aku akan berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan dia sepeninggalku, hingga Engkau perlihatkan kepadanya seperti apa yang Engkau perlihatkan kepadaku sekarang, dan Engkau ridhoi dia sebagaimana Engkau ridhoi diriku. Maka dikatakan kepadanya, pergilah, sekiranya kamu mengetahui apa yang disediakan untuknya di sisiku, tentulah engkau banyak tertawa dan sedikit menangis. Kemudian temannya itu diwafatkan, lalu keduanya berjumpa di alam arwah, di alam barzakh. Maka dikatakan kepada keduanya, hendaklah salah seorang dari kamu berdua saling memuji kepada temannya. Maka masing-masing dari keduanya berkata kepada temannya, engkau adalah sebaik-baik saudara, engkau adalah sebaik-baik teman, dan engkau adalah sebaik-baik kekasih. Ya, jadi ini untuk orang mukmin yang tadi media persahabatan karirnya itu karena kebaikan. Apabila diwafatkan salah satu dari keduanya, itu akan ingat yang sudah diwafatkan dan sudah dipertemukan dengan berbagai balasan kenikmatan yang ada di hadapan itu, lalu dia ingat temannya, ingat sahabatnya. Gusti Allah, pulau ketukan dari si fulan. Dulu sama-sama jamaah di Masjid As-Sakinah, wahai Allah. Dia dulu itu selalu mengajakku untuk melakukan kebaikan. Oleh aku lali, dia yang ingatkan ya Allah. Dan dia pernah mengatakan, aku akan berjumpa dengan Allah dengan berbagai anugerah kenikmatan. Maka dari itu ya Allah, jangan kau sesatkan sampai dia wafatkan nanti, sampai dia nanti bertemu dengan balasan kebaikan seperti yang kau berikan kepada hari ini. Itu yang sudah meninggal akan ingat begitu. Kira-kira kesalahan harus kata apa bukan ini Bapak? Pengen makan ini. Bapak pengen sini. Ini semakin karena saling mengingatkan kepada kebaikan. Ternyata nanti siapapun di antara kita yang lebih meninggal itu akan berharap kebaikan kepada yang masih hidup. Jangan sampai kau sesatkan ya Allah sepeninggalku nanti, sampai dia nanti menemukan kenikmatan seperti yang aku temukan. Masya Allah. Pengen kami lopan dengan berakrab-akrablah dalam hal seperti ini. Tapi syaratnya ya tadi saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatanmu. Jangan segan-segan Bapak Ibu ketika saudara kita, sahabat kita melakukan keburukan, jangan didiamkan. Karena diamnya Bapak Ibu malah justru akan menjerumuskan sahabat panjenengan. Kalau memang panjenengan itu sayang, ya welas sesama. Buktikan welas panjenengan tidak hanya ketika dalam kebaikan saja, tapi dalam hal keburukan. Buktikan bahwa kita welas kepada sahabat kita dengan cara apa? Menegurnya, mengingatkan. Ojo tindak itu bahaya itu. Gitu. Berikutnya ini orang yang tidak baik masih dari Ali bin Abi Thalib.
non-muslim ya. Orang muslim pun yang selalu mengingkari kebenaran, yang mengingkari keburukan, artinya tidak mau melaksanakan. Dia tahu bahwa kebenaran itu harus diterapkan dan dia mampu, tapi dia tidak menerapkannya. Itu namanya mengingkari. Mengingkari itu bahasa Arabnya mengkufuri, kafir ya. Mengkufuri. Ini baik, tapi dia tidak melaksanakan yang baik ini, tidak memilih yang baik ini. Itu juga artinya apa? Mengingkari, mengkufuri. Apabila salah seorang dari dua orang kafir yang berteman meninggal dunia, lalu ia diberi ancaman akan masuk neraka, teringatlah dia kepada temannya. Ia berkata, ya Allah, sesungguhnya teman dekatku si fulan, disebutkan ini apa? Nama teman dekatnya, selalu menganjurkan kepadaku untuk berbuat durhaka terhadap engkau dan mendurhakai Rasulmu, memerintahkan kepadaku untuk melakukan kejahatan dan melarangku mengerjakan kebaikan. Dan ia bercerita kepadaku bahwa aku tidak akan berjumpa dengan engkau. Ya Allah, janganlah engkau beri dia petunjuk sepeninggalku hingga engkau perlihatkan kepadanya hal yang semisal dengan apa yang engkau perlihatkan kepadaku hari ini, yaitu neraka. Dan engkau murkailah dia sebagaimana engkau murkai diriku. Maka temannya yang kafir itu diwafatkan. Kemudian berkumpullah keduanya, lalu dikatakan, hendaknya masing-masing dari kamu mencaci yang lainnya. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan kepada temannya, engkau adalah seburuk-buruk saudara, engkau adalah seburuk-buruk teman, engkau adalah seburuk-buruk kekasih. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, tapi kalau pertemanan akrabnya itu didasari karena kekufuran tadi, ketidakbaikan tadi, seperti yang saya contohkan, yang dijadikan media akrab itu adalah ke tempat-tempat yang tercela, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, minum-minuman keras dan lain-lainnya. Nanti di hari kiamat akan terjadi seperti itu. Atau apabila salah satu diwafatkan, yang diwafatkan itu akan mengatakan begitu tadi, dia jadi keringat karena dia merasa bahwa aku boro-boro ini kompak, ya, bersahabat setia dengan si orang itu, akhirnya saya mengalami seperti ini, dihadapkan pada cicilan siksa. Karena di alam barzakh itu seseorang itu belumlah merasakan siksa yang sempurna. Karena siksa yang sempurna itu baru akan dirasakan oleh setiap orang, seperti yang termuat di dalam surah Al-Imran ayat 185 itu. Ya. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah disempurnakan, dan sesungguhnya apa itu? Innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan bagimu hanyalah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hanya pada hari kiamatlah nanti balasan itu akan disempurnakan. Kalau sebelum datang hari kiamat belumlah disempurnakan. Ya, seseorang yang mati tetapi sudah akan mulai mencicil, memperoleh balasan dari apa yang telah dilakukan di dunia. Yang baik ya kebaikan, cicilan kebaikan; yang jahat, yang buruk ya akan memperoleh cicilan balasan keburukan di alam barzakh. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita dari keadaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang persahabatan akhirnya disebabkan karena kekufuran.
lainnya. Nah, ini saya kira juga penting Bapak Ibu untuk memahami perihal apa-apa yang mungkin selama ini kita masih terpaku, terikat oleh anggapan-anggapan yang sesungguhnya tidak benar. Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya dua orang saling mencintai karena Allah, ya, mencintainya itu karena Allah, bukan karena kebenaran tadi. Seorangnya berada di belahan timur, sedangkan yang lainnya berada di belahan barat. Niscaya Allah akan menghimpunkan di antara keduanya kelak di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, inilah orang yang kau cintai demi karena aku. Ya, jadi Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu ini saling mencintai, saling berteman akrab, itu disebabkan karena Allah. Meskipun berpisah secara fisik, yang satu ada di ujung timur sana, yang satu di ujung barat sana, kelak pada hari kiamat itu tetap akan dikumpulkan, disatukan, dan akan dikatakan kepada keduanya itu, inilah orang yang kau cintai demi karena aku. Hanya dipertemukan, meskipun terpisah jauh sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan khawatir, karena anggapan kebiasaan orang-orang itu begini. Pesan kepada anak cucunya, Leo aku soleh mati belum ya, jenazahku jejer-no, karo lari, karo si A, karo si B, menjadi jagongan ya. Belum tentu, ya, belum tentu. Meskipun mau dibuatkan sedekat-dekatnya, kuburannya itu tidak menjamin, ya, kecuali ketika di dunia itu kecintaan antara keduanya ini didasari karena Allah. Kalau karena Allah, sesungguhnya tidak perlu terikat dengan harus di sini, apa harus dikumpulkan di sini. Tidak usah. Meskipun yang satu mau dimakamkan di sini, di Kediri sini, yang satu di Undi misalnya, di Mekah, atau yang satu di Papua sana. Kalau sama-sama mereka itu bersatunya, akrabnya itu karena keimanan, karena ketakwaan tadi, ya, karena Allah tadi, maka pasti tetap akan dipertemukan. Suami istri itu kalau ketika menempuh kehidupan di dunia itu sama-sama solid dalam hal ketakwaan. Meskipun yang satu dimakamkan di makam umum, yang satu di makam keluarga misalnya, terpisah, tetap akan dipertemukan. Tapi sebaliknya, jika dasar pertemuan di dunia itu bukan karena itu, ya, karena hal-hal yang tidak baik, buat mau kuburannya dijejer, ya tidak ketemu. Ya, memang rangkaian ayat-ayat ini kalau kita baca akhirnya nanti sampai pada yang itu tadi. Ya. Ini mama saya lanjutkan itu jadinya begini. Wahai hamba-hambaku, ini ayat berikutnya. Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran menghadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, maksudnya gelas-gelas seperti ini, ya, tapi dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya, dan itulah surga.
yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Ya. Jadi kalau persahabatan di dunia itu dilandasi karena ketapaan, maka yang diperoleh seperti ini. Kelak akan dikatakan seperti ini, hei hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran terhadap pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya, jadi tidak perlu khawatir bagi orang-orang yang dalam hidupnya itu bersahabat dengan yang lainnya itu didasari karena ketapaan. Jangan takut akan menghadapi siksa, karena aku bebaskan kamu dari siksa. Dan jangan bersedih hati terhadap dahulu, ya, persoalan-persoalan yang luput darimu dulu, ya, menyesali itu dan sebagainya sudah tidak ulang, karena kelak kamu akan mendapatkan berbagai macam nikmat. Lalu diserukan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu. Jadi suami istri bisa bertemu nanti. Ini kalau berbicara soal keadaan di surga itu masalah luar biasa, Bapak Ibu. Di surga itu yang ada itu cuma kesenangan tok. Ya, tidak ada kesedihan, tidak ada. Rasa capek tidak ada, sakit tidak ada. Dan juga tidak ada